Bab 16. Mengejar gairah. Selama bertahun-tahun, saya menerima banyak pertanyaan tentang bagaimana menemukan minat dan tujuan Anda. Tidak sekalipun saya diminta membantu seseorang memikirkan minatnya. Itu karena menemukan minat Anda adalah proses yang aktif dan Anda akan menemukan bahwa tanda pagar 5 second rule adalah alat yang luar biasa ketika peluang mulai muncul. Apa yang menghentikan orang untuk menemukan passion mereka adalah mereka tidak bisa lepas dari pikiran dan bertindak. Saat Anda menggunakan aturan tanda pagar 5 second ke-5, 4, 3, 2, 1 mendorong diri Anda untuk mulai mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang yang muncul, Anda akan terkejut kemana arahnya. Mulai menjelajah. Bagaimana Anda menjelajah? Pekerjakan panduan terbaik yang dapat Anda temukan. Rasa ingin tahu Anda. Keingintahuan Anda adalah bagaimana naluri Anda membuat Anda memperhatikan apa yang sebenarnya dipedulikan hati Anda. Jika Anda tidak bisa berhenti memikirkan sesuatu, jadikan sesuatu sebagai hobi baru Anda. Perhatikan juga rasa iri. Jika Anda merasa iri pada orang lain, jelajahi perasaan itu. Aspek kehidupan mereka yang mana yang membuat Anda iri. Ini mungkin memberi Anda petunjuk tentang apa yang sebenarnya Anda inginkan untuk diri Anda sendiri. Selanjutnya, dorong diri Anda untuk mengambil langkah sederhana untuk mengeksplorasi subjek tersebut, membaca tentang subjek tersebut, menonton video tutorial, berbicara dengan orang lain, mengikuti kelas, dan menulis rencana. Anda akan terkejut dengan apa yang terjadi seiring berjalannya waktu. Gairah Anda bisa jadi adalah fotografi. Ketika Chris pertama kali menemukan tanda pagar 5 second rule 4 tahun lalu, dia adalah seorang CEO di sebuah bank, dan sampai sekarang, dan dia selalu menyukai fotografi. Dia menggunakan aturan untuk memaksa dirinya mengeksplorasi hasratnya, dan, setelah 2 sampul majalah dan beberapa penghargaan, dia adalah seorang fotografer profesional. Mungkin Anda tertarik untuk meluncurkan bisnis makanan gourmet. Tidak masalah jika Anda belum pernah melakukannya. Di dunia sekarang ini, Anda memiliki begitu banyak sumber daya yang dapat membantu Anda menjelajah. Ambil Eric sebagai contoh. Dia tinggal di Kamboja dan mempunyai ide untuk memulai bisnis ekspor. Dia mendorong dirinya sendiri untuk mempelajari semua yang dia bisa dengan menonton video YouTube dan membaca buku. Begitulah cara Anda menemukan minat Anda. Anda 5, 4, 3, 2, 1 menjelajah sampai Anda menemukannya. Bangun momentum. Ini akan dimulai hanya sebagai naluri. Itu selalu terjadi. Pertama, Anda mengambil kelas. Kelas mengarah ke sertifikasi. Sertifikasi mengarah pada percakapan. Percakapan mengarah pada peluang. Peluang kecil mengarah pada peluang yang lebih besar. Mungkin Anda ingin berbagi sesuatu yang Anda pelajari dengan orang-orang di tempat kerja, jadi gunakan aturan untuk mendorong diri Anda sendiri untuk melakukannya. Saat itulah momentum mulai terjadi. Anda akan mengutuk saya ketika hal-hal mulai terjadi, tetapi Anda akan berterima kasih pada diri sendiri karena menemukan keberanian untuk mempercayai hati Anda dan menjelajahi apa yang menurut Anda menarik. Joe, seorang bankir di London, adalah contoh luar biasa tentang bagaimana sesuatu yang kecil, seperti mengambil satu kelas, bisa berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa seperti karir yang benar-benar baru. Cerita ini adalah sebuah contoh luar biasa tentang bagaimana momentum dibangun dari sesuatu yang kecil. Lihat ini, Joe, seorang bankir di London, adalah contoh luar biasa tentang bagaimana sesuatu yang kecil, seperti mengambil satu kelas, bisa berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa seperti karir yang benar-benar baru. Kisah ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana momentum dibangun dari sesuatu yang kecil. Lihat ini, saat eksplorasi Anda mendapatkan momentum, Anda akan melanjutkan ke fase berikutnya. Benar-benar mengejar hasrat Anda secara penuh waktu. Suatu saat, bisnis sampingan fotografi akan menjadi bisnis Anda yang sebenarnya. Presentasi Anda di Bank of Scotland akan menjadi karir berbicara yang luar biasa. Keberanian untuk berkomitmen. Tidak ada formula ajaib kapan harus menarik pelatuk dan mengubah proyek yang penuh gairah menjadi karir yang didorong oleh gairah atau perubahan besar dalam hidup. Hal ini membutuhkan perencanaan dan pemikiran yang lambat dan mendalam. Jika Anda seperti kita semua, Anda akan menyiksa diri sendiri untuk sementara waktu sampai Anda tidak tahan lagi mengangkangi kehidupan Anda saat ini dan masa depan. Mitchell memiliki hasrat besar yang ingin dia ubah menjadi sebuah perusahaan dan dia miliki. Sudah bertahun-tahun ingin melakukannya tetapi tetap saja menahannya. Dia 5, 4, 3, 2, 1 mendorong dirinya sendiri untuk mengumumkan dimulainya bisnis baru saya. Sekarang, dia punya alasan untuk tidak menekan tombol snooze lagi. Kita semua berhak untuk bangun dengan semangat sehingga kita tidak ingin lagi menekan tombol tunda, seperti Mitchell. Jika Anda berpikir untuk melakukan lompatan seperti dia, pastikan Anda berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Anda perlu bertanya pada diri sendiri pertanyaan hard first, apakah saya siap berkomitmen untuk ini? Alih-alih pertanyaan feeling first, apakah saya merasa siap untuk berkomitmen melakukan hal ini? Anda tidak akan pernah merasa siap saat Anda menjawab ya terhadap pertanyaan, apakah saya siap berkomitmen untuk ini? Kamu harus menggunakan aturan untuk memberikan dorongan terakhir pada dirimu sendiri. Bahkan ketika Anda sudah siap, rasanya tidak enak saat Anda melakukannya. Tanyakan saja pada Todd di Australia. Todd sudah lama mengetahui apa yang dia sukai, pendidikan jasmani. Dia selalu bermimpi untuk mengajarnya dan memiliki bisnis pelatihan pribadinya sendiri. Sebagai seorang siswa sekolah menengah, Todd tahu bahwa dia ingin mengejar gelar di bidang pendidikan jasmani.
namun orang tuanya berkata, "Oh tidak, kamu tidak bisa melakukan itu." Mereka menekannya untuk mengejar gelar profesional. 4 tahun kemudian, Todd menjadi senior di program ganda utama yang terbagi antara hukum dan bisnis. Hatinya tidak pernah ada di dalamnya. Seperti yang dijelaskan Todd dalam email, suara kecil itu terus-menerus bergema, diam-diam, di belakang kepalanya. Kenapa dia bertahan di jurusan itu? Sederhana, perasaannya. Pikiran untuk mengecewakan orang tuanya membuatnya kewalahan. Setiap hari, dia berpikir untuk mengundurkan diri dan pergi ke perguruan tinggi lain untuk belajar pendidikan jasmani, namun dia merasa lumpuh. Masuk ke kantor panitera dan mengisi dokumen itu mudah. Menghadapi kekecewaan orang tua memang sangat menyedihkan. Selama hampir 4 tahun, Todd ingin menarik diri, namun dia tidak tahu bagaimana menghadapi ketakutannya atau orang tuanya. Aturan tanda pagar 5 second rule adalah bagaimana dia akhirnya melakukannya. Todd sedang mengikuti kuliah LAWS 5513 tentang hukum perpajakan tingkat lanjut ketika dia menyadari bahwa dia siap. Seperti yang dikatakan Todd, "Saya dapat membuktikan kepada Anda betapa saya tidak menyukai program semacam itu. Saya ingin mundur sejak saya mulai." Namun yang paling meresahkan dari seluruh situasi ini adalah bahwa saya benar-benar membiarkan diri saya untuk belajar gelar hingga tahun sebelum saya memutuskan bahwa saya sepenuhnya sudah selesai membenci hidup saya. Todd bisa melihat masa depan. Orang tua saya akan mengirim saya untuk mengambil gelar master dan saya akan menjalani hidup saya untuk semua orang, kecuali saya. Dia menggambarkan naluri untuk bertindak dan keputusan 5 detik yang mewujudkannya. Baru mulai, saya perlu mundur. Saya mengumpulkan buku-buku saya dan berdiri di tengah kelas lalu pergi. Tubuhnya gemetar, tapi dia terus bergerak langsung menuju kantor panitera, tempat dia membatalkan pendaftaran universitas. Dia kemudian masuk ke dalam mobil dan berkendara selama 2 jam ke selatan Brisbane menuju The Queensland University of Technology, di mana dia melamar untuk meraih gelar impiannya. Selasa pagi yang menentukan itu terjadi 2 tahun lalu. Todd kini berusia 24 tahun dan sudah setengah menyelesaikan gelar mengajarnya dan belum pernah merasakan kesenangan sebanyak ini dalam hidup saya. Dia telah diterima dalam program pendidikan kehormatan untuk tahun depan. Seperti yang dia katakan, "Aku telah menemukan tujuanku. Sebenarnya inilah yang seharusnya saya lakukan selama ini." Adapun orang tuanya, ya, mereka kecewa ketika awalnya dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak ingin menjadi pengacara, namun mereka jauh lebih kecewa dengan kenyataan bahwa Todd sudah takut untuk memberitahu mereka dan tidak bahagia begitu lama. Punya iman, saya yakin Anda bisa mewujudkan apapun selama Anda mendengarkan hati Anda, melakukan pekerjaan, dan menyerahkan jadwal Anda. Salah satu buku favorit saya adalah buku terlaris internasional The Alchemist. Ini adalah salah satu buku terlaris sepanjang masa dan telah diterjemahkan ke dalam 80 bahasa. Saya telah merekomendasikannya selama lebih dari 1 dekade, dan saat saya menulis buku ini, saya membeli salinan baru agar saya tetap terinspirasi dan mengingatkan bahwa seluruh alam semesta berkonspirasi untuk membantu Anda ketika Anda mengikuti kata hati Anda. Ketika saya membuka edisi peringatan 25 tahun, saya terpesona oleh sebuah cerita di bagian depan buku tersebut. Saya tidak menyangka ketika The Alchemist pertama kali diterbitkan di Brasil, ia gagal. Sedih sekali, ketika The Alchemist pertama kali diterbitkan 25 tahun yang lalu di negara asal saya, Brasil, tidak ada yang menyadarinya. Seorang penjual buku di sudut timur laut negara itu memberitahu saya bahwa hanya 1 orang yang membeli 1 buku pada minggu pertama peluncurannya. Dibutuhkan waktu 6 bagi penjual buku untuk mengeluarkan salinan kedua, dan itu dilakukan oleh orang yang sama yang membeli salinan pertama. Dan entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual ketiganya. Pada akhir tahun, jelas bagi semua orang bahwa The Alchemist tidak berfungsi. Penerbit asli saya memutuskan untuk melepaskan saya dan membatalkan kontrak kami. Mereka menghapus proyek itu dan mengizinkan saya membawa buku itu. Saya berumur 41 tahun dan putus asa. Namun saya tidak pernah kehilangan kepercayaan pada buku tersebut atau goyah pada visi saya. Mengapa? Karena akulah yang ada di sana, diriku seutuhnya, hati dan jiwa. Saya menjalani metafora saya sendiri. Seorang pria memulai perjalanan, memimpikannya tempat yang indah atau ajaib, di mengejar harta karun yang tidak diketahui. Di akhir perjalanannya, pria tersebut menyadari bahwa harta karun itu selalu 41 dan putus asa. Aku merinding ketika membaca baris itu. Itulah usia saya ketika saya menemukan tanda pagar 5 second rule, dan itulah yang saya rasakan. Apa yang saya sadari adalah tidak ada batas waktu untuk menemukan dan mengekspresikan kekuatan Anda. Dan seperti yang ditulis Coelho di kata pengantar, dimulai dari keyakinan pada diri sendiri, dan keyakinan itu dilandasi oleh keberanian untuk memaksakan diri. Saya mengikuti legenda pribadi saya, dan harta saya adalah kemampuan saya untuk menulis. Dan saya ingin berbagi harta ini dengan dunia. Saya mulai mengetuk pintu penerbit lain. 1 dibuka, dan penerbit di sisi lain percaya pada saya dan buku saya dan setuju untuk memberikan The Alchemist kesempatan kedua. Perlahan-lahan, dari mulut ke mulut, buku itu akhirnya mulai terjual 3.000, lalu 6.000, 10.000 buku demi buku, secara bertahap sepanjang tahun. Buku itu menjadi sebuah fenomena organik dan sisanya adalah sejarah. Buku ini dianggap sebagai salah satu dari 10 buku terbaik abad ke-20.
Ketika pewawancara bertanya kepada Choelho apakah dia tahu bahwa ini akan sukses atau tidak, inilah yang dia katakan. Jawabannya adalah tidak, saya tidak tahu. Bagaimana aku bisa? Ketika saya duduk untuk menulis The Alchemist, yang saya tahu hanyalah saya ingin menulis tentang jiwa saya. Saya ingin menulis tentang pencarian saya untuk menemukan harta karun saya. Jawabannya ada di dalam diri Anda jika Anda memiliki keberanian untuk mendengarkan. Anda seperti orang lain dan tidak seperti orang lain. Anda memiliki sesuatu yang luar biasa untuk dibagikan kepada dunia. Dimulai dengan mendengarkan apa yang ada dalam diri Anda dan diakhiri dengan keberanian untuk melangkah kemana arahnya. Ikuti itu. Jangan beritahu orang tentang mimpimu. Tunjukkan pada mereka.